مأثورة وعادة السلف رحمه الله تعالى توزيع القرآن من أوله إلى آخره عليها يقرؤون منها في كل ليلة ما تيسر ويجعلون الختم في بعض الليالي من آخر الشهر فمن أمكنه أن يقتدي بهم في ذلك فليشمر ولا يقصر فإن الخير فليشمر ولا يقصر فإن الخير غنيمة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ومن لم يتفق له الاقتداء بهم في ذلك فليحذر من التخفيف المفرط الذي يعتاده كثير من الجهلة في صلاتهم بالتراويح حتى ربما يقعون بسببه في الإخلال بشيء من الواجبات مثل ترك الطمأنينة في الركوع والسجود وترك قراءة الفاتحة على الوجه الذي لا بد منه بسبب العجلة ويسير أحدهم عند الله تعالى لا هو صلى ففاز بالثواب ولا هو ترك فاعترف بالتقصير وسلم من الإعجاب وهذه وما أشبابها من أعظم مكائد الشيطان لأهل الإيمان يبطل على العامل منهم عمله مع فعله للأمال فاحذروا من ذلك وتنبهوا له معاشر الإخوان وإذا صليتم التراويح وغيرها من الصلاة فأتموا القيام والقراءة والركوع والسجود والخشوع والحضور وسائر الأركان والآداب ولا تجعلوا للشيطان عليكم سلطانا فإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فكونوا منهم إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فلا تكونوا منهم. Wa sholatu tarawih, lalu adapun sholat tarawih fi kulli lailatin, di setiap malam min Ramadan, dari bulan Ramadan, sunnatun ma'suratun, merupakan sunnah yang sudah diriwayatkan dari banyak sahabat. Umar yang ngadain pertama kali jamaahnya zaman Nabi ada, cuman berapa kali Nabi yang ini dijadikan wajib. Hanya di zaman Umar diadakan lagi tuh, ada jamaah perempuan, ada jamaah laki-laki. Ketika mereka bisa berkumpul di Ramadan malam-malam berjamaah, riuh ramai dengan ibadah. Umar bilang apa? Nikmatul bid'ah hadin. Nikmat sebaik-baiknya bid'ah ini nih, bid'ah terbaik. Tapi bid'ah ternyata nggak semua bid'ah itu buruk. Kita nggak menafikan bid'ah itu buruk. Ya, kalau bid'ah yang semestinya bid'ah yang dimaksud di sini katakanlah adat dalam kitab Risalatul Mu'ah, banyaknya terjadi dalam urusan tauhid. Adapun dalam urusan furu, yaitu fikih, jarang. Bukan nggak ada tapi jarang. Sebab secara prinsip aja, kalau bid'ah tuh mudahnya di kita yang tidak sesuai dengan kaidah, gitu aja. Kalau cara-cara baru diperkenalkan sama syariat, yang penting masih sesuai sama kaidah. Maulid sesuai kaidah, sesuai, apa masalahnya? Apa yang salah dengan maulid? Dengan perkumpulan baca sejarah Nabi. Quran isinya sejarah Nabi banyak. Tiap Nabi ada di sejarahnya. Gitu. Bahkan sepertiganya Quran itu sejarah, kisah-kisah.
Jangankan kisah orang baik, kisah orang jahat aja ada di Quran. Fir'aun ada kisahnya, Qarun ada kisahnya, ya. Banyak tuh. Apalagi malah kisah Nabi dilarang, nggak masuk akal aja deh, ngawur, nggak ngerti agama. Orang yang melarang kisah Nabi itu orang-orang yang ngawur, jelas. Pertama, kisah. Terus apa intinya? Zikir, enggak. Ada zikir, ada sholawat. Apa salahnya dengan zikir dan sholawat? Terus di situ perkumpulan sedekah, berbagi. Yang namanya murid, wah masya Allah, orang mengungkapkan rasa gembiranya dengan kelahiran Nabi, berbagi bunga kanjeng Nabi SAW. Luar biasa, perwujudan takbir anil iman, itu perlu mengungkapkan rasa iman dan cinta mereka sama Nabi SAW. Bagus, cinta sama Nabi itu dia hal yang luar biasa, merupakan asas daripada iman bahkan. Terus di Maulid itu ada ngaji, semuanya baik dalam Maulid. Jadi kalau disebutin arti Maulid itu artinya misalkan pembacaan sejarah Nabi, maka Quran yang pertama kali mengadakan Maulid. Ya, siapa yang pertama kali? Quran. Jangan bilang sesuatu yang baru kalau masalah itu sejarah. Gitu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi bid'ah dalam itu tuh nggak sempit, agama tuh nggak sempit. Inama dinu yusrun. Agama itu mudah kata Rasulullah. La yasiru wala tu'asiru. Permudah jangan dipersulit. Kalau ada orang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit wah ini. Tidaklah kata Rasulullah orang mau nyusah-nyusahin dalam urusan agama, melainkan dia bakal disusahin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama itu sebenarnya mudah. Perlu kita belajar yang luas, perluasan kita. Kalau orang yang sudah berlebih-lebihan dari itu, kadang yang tempat yang paling dia benci adalah masjid. Kok bisa? Sholat tetap benar, salah semua. Kok tempat mulia jadi tempat banyak dia benci, penuh kebencian? Ini ada yang salah. Dari paham, dari ilmunya perlu dikoreksi. Kok jadi tempat yang paling dibenci tempat ibadah? Ya, berarti salah tuh, berarti nggak? Ada beberapa orang tuh yang hobi bid'ah, syirik, salah gitu. Ini kurangnya mau kata Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, makin luas ilmu seorang, makin sedikit dia mengingkari orang lain. Karena ilmu itu luas banyak. Yang perlu kita di sini memperluas khazanah ilmu kita. Maksudnya kalau orang udah banyak memahami, nggak terlalu banyak protes. Ada jelas sesuatu yang pasti salah. Tapi kalau sedikit salah, nah ini ada masalah. Karena agama itu semestinya mudah. Ada potensi, ada khilaf ulama itu jadi solusi ya. Yang buntu-buntu ya. Yang sulit-sulit jadi mudah, bisa. Nah begitu. Nah di sini disebutin salat tarawih di setiap malam di bulan suci Ramadan merupakan sunnah yang maksur yang sudah diriwayatin. Wa adatus salaf, dan merupakan kebiasaannya para salaf, para pendahulu yang soleh. Rahmatullahi alaihim. Kalau disebut rahmata berarti ada kata yang terbuang, takdirnya as'alu, anak saya minta rahmat Allah alaihim pada mereka. Saya memohonkan semoga tercurah rahmat Allah pada mereka. Gitu. As'alu anak, kumohonkan pada Allah agar rahmat tercurah kepada mereka. Gitu kan kata utuh bahasa Indonesia. Taudzi'ul Quran. Jadi biasain ini kita dicontohin sama para ulama. Kalau kita nyebutin para ulama, nyebutin Nabi, sebutin sholawat, nyebutin para sahabat, sebutin radhiyallahu anhu, nyebutin para ulama soleh, rahmatullah alaihi atau radhiyallahu anhu juga boleh. Yang ngajarin biasa, sering-sering doa. Apalagi kalau yang disebutin orang soleh, ya gitu itu adabnya. Kalau nyebutin orang soleh jangan asal aja. Ada kemarin buat lagu Aisyah ya enak aja, yang dia pikir siapa ya, nyebutin apa ya, ini istrinya Nabi SAW. Satu contoh gitu. Jadi beradablah sama orang soleh. Nah, kadar kita dapat berkah dikit atau banyaknya gimana kita beradab sama orang soleh. Makin banyak kita adab sama orang soleh, makin banyak keberkahan yang akan kita dapat. Sebaliknya ya, kalau bilang dekat
Abu Jahal, Abu Lahab dekat sama Nabi. Tapi kira-kira dapat apa dia? Karena kurang ajar, nggak ada, bahkan melawan Nabi, bahkan musuh Nabi, dapat kecelakaan. Ini yang paling penting, bukan hanya kita dekat, tapi bagaimana kita bersikap sama orang-orang soleh, sama para ulama. Nah, ini kata adab, maka jaga adab kita ketika kita kumpul sama orang soleh, para ulama. Nah gitu juga, jangankan ketemunya, nyebutin namanya aja disebutin rahmatullah, contoh kayak gitu. Ini penting nih, masalah akhlak itu penting banget, penting. Nah disebutin bahwa kebiasaan salaf itu tauzi'ul Quran min awwalihi ila akhirih. Mereka tauzi' bimana tafriq, bagi-bagiin Quran min awwalihi, dari awal Quran ila akhirih, sampai akhir Quran alaiha. Nah atas bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan dibagi-bagi nih. Apa? Alaiha, alaihi tarawih, di sholat tarawih. Jadi dibagi-bagi. Malam pertama berapa juz? Malam kedua berapa juz? Sehingga dalam tarawih ada hataman, bukan di luar sholat. Di sholat tarawihnya juga ada hataman. Kita ya masya Allah syukur di luar sholat aja bisa hatam ya. Ini beliau, mereka nih para salaf di sholatnya juga harus hataman. Begitu ya. Wa yaj'aluna yaqra'una minha, mereka baca daripada Al-Qur'an tadi fi kulli lailatin, di setiap malam, ma tayassar, yang mungkin, yang mudah, yang bisa mereka baca. Ada yang 2 juz, ada yang 3 juz. Sebutin kalau di contoh ya, kalau di Tarim itu ada Masjid Ba'alawi, katanya hatamnya malam 17. Berarti tanggal 1 sampai 17 sudah hatam, dibagi aja 30 juz bagi 17 ya. Berapa mungkin antara kalau 10 berarti sejuz mah lebih ya, bangsa sejuz setengah kurang lebih. Ada yang malam 10 atau malam 15 misalnya hatam ya. Berarti 2 juz per malam. Nah, sebenarnya sih nggak susah, masalahnya kita ini mau ngebiasain atau enggak. Coba kalau kita ngebiasain gini aja, baca kira-kira 1 juz berapa ini sih? Berapa muka sih? 20 muka ya? 20 muka, berarti kalau 20 rakaat berarti satu muka ya? Hah? Tapi kalau misalnya ya 1 muka benar ya. Misalkan ditambah lagi, dibagi lagi ke isyaknya, bisa aja kan ya. Taruh kalau kita misalkan belum bisa segitu tuh 1 muka, 1 muka soalnya nggak lama. Yang penting bacanya yang bisa, yang lancar. Yang nggak usah cepet-cepet juga, yang penting lancar aja. 1 muka tadi lumayan ya, 1 muka. Karena kita nggak ngebiasain, nggak berat aja. Kalau main PS berjam-jam kuat-kuat aja. Karena padahal pegel juga sih, pegel juga. Ada yang main bola berlama-lama kuat aja. Masalahnya mau ngebiasain atau enggak, mau jadiin itu hobi atau enggak. Ini masalah kendali emosi kita aja sih. Mau jadikan itu hobi kita atau enggak. Coba kita bisa kita kendalikan, biasain. Taruhlah misalkan niatnya nih biar banyak umur, bentar ketemu Ramadan lagi. Yang mungkin ada komunitasnya sendiri, kalau udah di masjid itu agak susah tuh ya, kita nggak bisa ngatur. Misalnya punya komunitas sendiri, ada sohib-sohib, ada 10 orang, 15 orang, 20 orang ya. Kompakin yuk. Sekali-kali sekarang kita agak nambah, mungkin belum bisa hatam dalam taraweh, minimal per 2 tahun hatam. Nah berarti setengah muka berarti ya kira-kira berapa baris sih 1 mukanya? Belum bisa kayak gitu, taruhlah 3 tahun hatam. Ya nggak apa-apa. Ini kan kita ceritanya belajar. Siapa tahu ntar di satu waktu kita pencapaian per Ramadannya ada hataman. Kita pernah ngerasain yang pernah dirasain sama salafun soleh. Jadi pantas kalau bilang saya cinta orang soleh. Yang kenapa? Rutin kok, ada yang diturutin. Ini sholat kagak diturutin, baca Quran gak diturutin, apa yang diturutin? Imam Syafi'i itu di luar Ramadan hatam 1 Quran per hari. Per harinya 1 hatam. Kalau Ramadan 1 siang 1 malam, itu di luar tarawehnya, di luar kesibukan lainnya. Ya Allah, bilang sibukan siapa kita sama Imam Syafi'i? Padahal sibuk kayaknya.
sibuk atau malas. Masalahnya kita memprioritaskan apa sih yang kita pentingin apa? Kalau pentingin yang lain-lainnya nggak bakal ketemu-temu bentar ya. Pentingin nggak dianggap penting ya masalah ibadah. Kalau nggak dianggap penting nggak bakal ketemu-ketemu bentar ya. Nah, gitu masalah prioritas. Wa yaj'aluna al-khatma fi ba'dil layali min akhir syahri. Lalu mereka menjadikan khataman Quran di dalam tarawih itu fi ba'dil layali, di sebagian malam, min akhir syahri, di akhir bulan. Karena dari dulu sih pernah sempat kepikiran nih, mungkin ada sohib-sohib di sini nih yang mau nih dia dibuat satu komunitas khataman dalam tarawih, yang nggak langsung proses gitu ceritanya, belajar diajar, mungkin per 3 tahun dulu ya dari Maya, atau muka bagi 3 berarti kan itu agak ringan tuh, atau masih belum bisa juga per 4 tahun ya. Minimal ada peningkatan, jangan alhakumul ke bawah mulu dari dulu sampai sekarang nggak rubah-rubah ya, asal tiis senian gitu ya. Masa nggak bisa sih? Masa kita gebrakan, itu buat gebrakan kali-kali kan istimewa, seneng ya, kali-kali nyenengin Nabi gitu ya, nyenengin setan mulu ya, nyenengin Nabi, ada peningkatan dalam ibadah, kita rajin ibadah, Nabi senang gitu. Paman amkanahu, maka barang siapa amkanahu, yang memungkinkan, an yaktadiya, untuk meneladani bihim, dengan mereka pada salat tadi, bidzalika, dalam hal tersebut, itu hatam dalam tarawih, falyushamir, maka bersemangatlah. Wala yuqasir, jangan malas-malasan. Ayo jangan malas-malasan. Itu sebenarnya bisa, masalahnya mau atau nggak mau. Ngomong bisa, bisa. Insya Allah misalkan kalau tarawih kita biasanya berapa menit sih? Tarawih sejam, setengah jam. Masa setengah jam? Hah? 45 menit. Taruhlah sama Isya, taruhlah kalau kita biasa ini sejam setengah, lebihnya setengah jam. Balik santai, tarawih itu sebenarnya santai, jangan buru-buru. Makanya capek, cara nggak encok itu kenapa? Sok digeber wae. Pantas encok. Per 4 rakaat kan aturannya dulu tuh tarawih itu roha. Artinya roha itu ngerehat, santai. 4 rakaat mereka baca Quran. Besok 4 rakaat lagi, kata memang agak lama. Kalau kita mikirin mau mundur nggak ya, mungkin pengen buru-buru beres ya. Tapi kalau dibawa santai ini ya, 4 rakaat santai. Makanya Habib Umar contohin ya, 4 rakaat apa? Qasidah. Memang begitu, 4 rakaat aja baca Quran, 4 rakaat macam-macam. Santai dulu. Jadi nggak terlalu apa? Jangan kalau diubar-guber, bos apa? Apa? Ya Allah, amin. Capek, benar aja capek. Kerasa kayak kuli nih. Itu santai itu. Makanya kita pengen ya, kampung kita nih betul ya, sama di mana orang di khatam di sini, khatam masya Allah, seneng banget ya. Pengen ketemu judul itu gitu ya. Satu waktu, semoga bisa tercapai itu tadi. Fa'innal khair, karena sesungguhnya kebaikan itu ghanimatun, merupakan keuntungan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi. Dalam surat Al-Muzammil Allah menyatakan wa ma tuqaddimu, wallahu a'lam bi haqiqatil murad summa rasuluh, dan apapun yang telah kalian dahulukan, yang sudah kalian lakukan di anfusikum, untuk diri kalian, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, sedekah, macam-macam, min khairin, daripada kebaikan tadi, tajiduhu indallah, kalian akan dapatin dia indallah, di sisi Allah. Sambungan ayatnya, huwa khairan wa a'dhamu ajra, itu lebih baik, wa a'dhamu ajra, lebih besar balasannya daripada balasan yang pernah kita dapetin. Orang mungkin balas kebaikan ini itu segala macam, kita pernah berbuat baik sama orang, dibalas begini begitu. Ini balasannya dari Allah SWT. Nggak ada yang luput. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat baik walaupun dikit balas sama Allah.
dan nggak ada yang dikit dari Allah, nggak ada yang dikit. Orang miskin di surga tuh tiga dunia. Orang miskinnya pangkerek-kerek di surga, punya rumah, punya tanahnya setiga dunia. Tiga dunia gimana? Kalau orang ini sekarang di dunia sekarang yang paling kayanya paling pulau kecil banget, udah kaya banget tuh ya, beli pulau segede Bali atau segede apa, kecil kan kalau lihat dari peta. Nggak ada 1%-nya dari bumi ya. Nggak ada mungkin 0,001%-nya dari bumi. Ini 3 bumi yang paling kere. Gimana yang kayanya, gimana yang tajirnya tuh ya. Itu istilahnya kalau di surganya RSSSSSS nih, rumah yang sangat sederhana gitu ya. Gimana yang kayanya. Nah gitu. Jadi jangan pelit sama diri sendiri. Ini untuk diri kita sendiri. Amal itu buat kita, bukan buat orang. Kalau kita baik, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, ya hakikatnya kalian berbuat baik pada diri sendiri. Wa in asa'tum falaha. Sebaliknya kalau kalian berbuat buruk, ya buat kalian juga buruknya tadi. Baik dan buruk kembalinya sama kita. Kita buat baik, kita yang bakal dapat kebaikan. Kita buat buruk, kita yang bakal buat buruk. Jadi orang disebutin orang yang buat maksiat itu yang disebutnya menzalimi dirinya sendiri, kata Allah. Hakikat ya. Nggak menzalimi orang, mungkin mukul orang segala macam, pada hakikatnya dia nyelakain dirinya sendiri ya. Wa ma lam yatafiq, namun ya habis Allah tahu ya, kita ini nggak semuanya mau ya. Masalah bisa aja, tapi ulama yang bijak tuh memahami. Wa man, namun yang lam yattafiq, tidak bisa sesuai, tidak bisa selaras lahu dengannya. Iktidak untuk peneladanan bihim dengan para salaf tadi. Bidzalika dalam hal tersebut untuk khatamnya. Di apa di tarawih muntah bisa, kalau ada tahu, ada yang mau, ada yang nggak mau. Bukan masalah bisa nggak bisa, bohong nggak bisa dah. Bukan bisa nggak bisa, mau atau nggak mau. Kata Al-Baghdad, kalau orang ada yang nggak selaras, nggak sesuai, ada yang belum bisa untuk meneladani mereka dalam hatam dalam tarawih tadi, faliyahzar, maka hati-hatilah minat tahfifil mufrid, daripada peringanan yang berlebihan, ngentengin yang berlebihan. Artinya ngentengin sholatnya buru-buru banget gitu ya. Alladzi yang ya'taduhu, dirutinkan dia, yang dibiasakan kasirun minal jahalat, oleh banyak daripada orang-orang jahil. Fi sholatihim, pada sholat mereka di tarawih, pada tarawih. Di sholat tarawih mereka terlalu tahfif, terlalu ringan, terlalu super ekspres ya. Mestinya Jakarta Surabaya ditempuh 12 jam, ini cuma 2 jam. Berat tarawih mestinya tadi berapa? Normalnya, standar biasanya taruh sejam. Ini berapa? Ada yang paling cepat tuh di mana tuh? 7 menit ya? 7 menit gimana nggak ngerti. Sekarang tumak ninahnya juga gimana? Kan tumak ninah wajib, nggak tumak ninah nggak sah. Itu ibadah kita tuh mau memuliakan Allah. Kalau gitu bukan memuliakan Allah, namanya menghina Allah dong ya. Masa begitu ibadah kayak gitu? Tujuan ibadah apa? Dia menyembah Allah, muliakan Allah. Kira-kira itu muliakan Allah enggak? Gitu aja. Kalau akhlak itu bisa kita terka dengan rasa. Kalau hukum memang nggak bisa diterka dengan rasa, tapi akhlak bisa diterka sama rasa. Berakhlak nggak gitu kira-kira? Jauh dari akhlaknya. Hati. Hatta hingga rubama, bahkan kadang-kadang yaqauna, mereka terjerumus bisa babi dengan sebab meringkas banget fil ikhlali, daripada kecacatan, bisyai'in, pada sesuatu minal wajibat, dari yang wajib-wajib. Tuh jadi cacat ya. Tadi contoh aja yang gampangnya, tumaninahnya nggak pakai. Tumanina di mana? Di ruku, di tidak, di sujud, di duduk di antara dua sujud. Harus ada pausnya, harus ada diam, gerak minimal batas subhanallah. Rasanya tuh yang cepat-cepat ya, apalagi 7 menit tadi yang nggak ada tumanina, yakin lah gimana tumaninanya, susah gitu ya. Nah, cacat tuh kan daripada kewajibannya.
Mislu seperti tarkut tumakninah, ninggalin tumakninah fil ruku' was sujud, dalam ruku' dan sujud. Wa tarku qiraatul Fatihah, dan meninggalkan membaca Fatihah alal wajhi, atas cara alladzi la budda minhu, alladzi yang la budda seharusnya minhu, darinya, dari Fatihah tadi. Jadi dia yang baca Fatihah menurut cara yang semestinya. Mesti baca Fatihah kan ada tasydidnya. Tasydid dalam Fatihah ada berapa? 14. Perlu nih, makanya dalam ratib dibaca bareng-bareng biar diperhatiin nih. Kalau di kita baca ratib Fatihahnya diulang-ulang bareng-bareng terus nih, pelan-pelan, biar apa? Tahu nih tasydidnya yang mana, makhraj hurufnya di mana. Makanya diperhatikan gitu. Mungkin yang nggak biasa biar terbiasa. Bismillahirrahmanirrahim, ada 3. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nggak boleh korupsi dalam Fatihah tasydidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 3 ya, dalam basmalahnya. Alhamdulillahirabbil alamin 2. Alhamdulillahirabbil alamin 3 tambah 2 5. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya, tahdid i, jangan boleh iya. Kalau tahdid harus ditentukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal di toklamnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin. Dot sama lam. Waladdallin 14. Korupsi 1 enggak sah Fatihah. Awas korupsi Fatihah. Kalau ada KPK sholat udah banyak ditangkapin nih orangnya. Tasdid dikorupsian. Panjang pendek mungkin dikorupsian juga. Makharijul huruf, ya mana buru-buru gimana? Mestinya ngomong sin jadi short, mesti ngomong short jadi shin. Wah, apa lihat deh, riwet deh. Orang buru-buru gimana sih? Orang buru-buru jarang bisa konsentrasi baik, jarang bisa kerjain baik. Yang baik itu gimana? Santai aja, tenang gitu ya. Lama-lama juga kesian makmum mungkin. Tapi kalau berlebihan cepat ya itu nggak bagus ya. Nah, perhatikan makharijul huruf. Fatihah itu menentukan keabsahan sholat. Soalnya Fatihah adalah rukun ya. Kalau Fatihahnya nggak sah ya sholatnya nggak sah gitu ya. Kalau menyengajakan baca Fatihahnya asal-asalan dosa, haram. Itu Quran bukannya koran ya. Jangan main-main ya. Itu sholat ya. Bukannya nyangkul ya. Hati-hati, beradablah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Mana tadi? Wa tarku qiraatul Fatihah alal wajhi alladzi la budda minhu. Jangan ninggalin membaca Fatihah alal wajhi menurut cara alladzi yang la budda semestinya minhu, darinya. Bisa babil aja lah. Itu semua dengan sebab aja lah. Tergesa-gesa, buru-buru. Namanya juga buru-buru ya. Kalau buru-buru makan belepotan enggak. Pakai baju mungkin kancingnya enggak jelas ya. Terlalu tuh ya. Pakai sandal mungkin terbalik. Sekarang tuh buru-buru kayak gitu tuh. Jadi ngawur pekerjaan. Santai aja. Dan orang santai itu lebih dekat sama khusyuk. Yang rehat. Yang tergesa-gesa jauh dari khusyuk. Kuncinya khusyuk diantaranya tenang, santai. Santai aja. Mau buru-buru mau ngapain sih? Sibuk. Ya mau di. Emang Imam Syafi'i nggak sibuk. Memang para ulama nggak sibuk, memang Rasulullah nggak sibuk semua. Ketika sholat berada sabar, santai gitu. Paling tambah semenit 2 menit. Ya. Kalau satu sholat mah kalau misalkan 4 tarawih tadi tambahnya ya 5-10 menit untuk sampai standar minimalnya tadi ya. Tambah 15 menit, udah enak nyaman. Kalau dinyaman-nyamanin enak biar kita dapetin rasanya sholat. Emang nggak
mau kita merasakan rasanya sholat gimana yang dirasain sama orang soleh dulu sampai tenggelam. San Ali dan Abidin itu kalau pernah kebakaran rumahnya, beliaunya masih asik aja sama sholat, nggak kesana, nggak ngiri, pengen ngerasain mereka tuh yang mereka rasain. Bodoh tuh hiburan yang penting rasa makan minum ya begitu aja. Urusannya dani mulu ya, urusannya kerendahan mulu ya. Ini nggak dapetin yang tinggi yang dirasain orang soleh, yang buat mereka nggak berpaling sama dani ya. Apa? Dani ya, ada dani itu dari dani, dan itu rendah, nggak perhatian ya, gara-gara kerendahan tadi makan minum habisnya ke toilet terus ya. Nggak perhatian yang dirasakan orang soleh sehingga mereka berpaling dari dunia ini. Kok bisa sih para ulama berpaling dari dunia? Mereka kan dapetin kenikmatan akhirat tadi, kenikmatan ibadah. Nah, kita harus tertanam di hati kita penasaran, pengen ngerasain. Jadi kita ada upaya ke sana gitu ya. Pencapaian masalah rumah, mobil, tanah, kawin, punya anak, begitu doang ya. Nggak ada target ukhrawinya, harus ada target ukhrawi. Pengen rumah acaranya ya kamari macan hatam per tahun di luar Ramadan, sekarang pengen hatam. Jadi makanya hatam itu setahun itu 2 kali ya, boy. Paling minimal itu sakeblok 2 tahun ya, masalah 2 tahun 2 atau 3 kali 2 tahun ya. Ada yang pendapat yang ringan deh ya. Kalau minimalnya standar yang umum disebutin di kitab mah per bulan sekali hatam. Ya semua pakai proses. Kira-kira belum bisa sebulan sekali pakai proses tadi disebutin. Fayasiru ahaduhum, sehingga jadilah ahaduhum salah seorang dari mereka yang tadi sholatnya terburu-buru, indallahi ta'ala, di sisi Allah, la huwa sholat, dia tidak sholat, orang gak sah. Fafadha bisawab, sehingga dia bisa dapetin pahala. Orang karena buru-buru akhirnya rukun gak terpenuhi, dia gak dapetin sholatnya, sehingga dia dapetin pahala, gak dapetin. Wala huwa tariku, wala huwa taruka, dan dia juga gak ninggalin. Disebutin ngerjain kagak dapat pahala, gak dapat sholatnya, tapi disebut tinggalin ya dia ngerjain, paham gak? Jadi ngambang. Fakta dia gak ninggalin, sehingga kalau orang ninggalin kan gimana? Orang mau tarawih, mestilah orang berapa tahun tarawih, 10 tahun, 20 tahun nggak tarawih. Apa yang timbul? Penyesalan, ya. Apa? Rasa menyesal, rasa malu, rasa dan sebagainya berkecamuk ya. Nah yang ini mah kata Ibnu Hajar bahayanya, dia kalau disebut ngerjain tapi dia tahu-tahu, tapi disebut tinggalin ya enggak. Kalau ninggalin kan orang bisa ikhtiraf, bisa mengakui bahwa dirinya tuh kurang. Kurang merah. Terus 20 tahun tak pernah tarawih, terus 25 tahun tak pernah tarawih, batur tarawih, baca Quran, orang molor wae gitu, misal gitu. Ada ngerasa hatinya hancur gitu tadi. Ini bagus. Allah nyatakan apa? Ana indal munkasirati qulubuhum. Aku ini ada bersama orang-orang yang hancur hatinya karena aku. Hancur hatinya karena taubat, hancur hatinya karena ingat dosa. Itu Allah senang sama yang kayak gitu. Karena taubat, karena taubatnya, bukan karena dosanya. Karena taubat, orang yang mau taubat, Allah tuh senang sama itu. Allah bersamanya kayak gitu. Ketika doa dia hancur hatinya, nangis mewek ingat dosa-dosa, itu ada bersama Allah sebentar kayak gitu. Nah yang kayak gini masalahnya, kerja tapi kerjanya nggak jadi, tapi disebutin nggak kerja nggak juga, sehingga dia bisa mengakui kekurangan, sehingga dia bisa iktiraf mengakui kekurangan, wasalima minal ijab, dan bisa selamat daripada ujub. Dia nggak selamat dari ujub, orang dia ngerjain orang mah yang penting orang mah sholat. Nah ini masih ada ujubnya bahaya ya. Wahadhi, nah inilah wama ashbaha, dan apa yang serupa dengannya min a'zobi maka ini syaitan, di antara paling besarnya maka ini syaitan, tipu daya setan li ahli iman, pada orang-orang yang beriman. Kenapa? Ini salah satu trik setan. Trik setan kayak gini, orang dibuat kerja tetap jalan, tapi kerjanya dihancurin ya. Paham gak? Kerja sok sholat tarawih,
buru-buru nanti pas sholat nanti dah. Itu budaya setan. Yubtilu alal amil minhum, di mana setan ini trik ini tujuannya apa? Membatalkan alal amil bagi pengamal minhum dari mereka amalahu amalnya, biar batal amalnya. Tarawih pahalaan orang batal kok ya. Maafi ilih amal, padahal mereka mengamalkan, mengerjakan amal tersebut. Fahzaru min dzalika, maka hati-hatilah dari hal tersebut. Watanabahu, dan bangkitlah, sadarlah lahu atasnya, ma'asyir al-hamwai, segenap saudara-saudara. Jadi ya, ngerjain intinya jangan asal-asal. Kalau orang ada ngerjain asal-asalan berarti udah kena tipu daya setan, kena trik setan. Setan bukan hanya menggoda manusia untuk meninggalin amal, triknya banyak, ada opsi-opsinya banyak. Emang perusahaan doang yang punya opsi-opsi. Kalau ini nggak jalan, proyeknya pokoknya ini proyek kerjanya apa banyak deh ya. Setan jauh lebih hebat. Setan pengalaman kerjanya bukan setahun 2 tahun, udah ribuan tahun ya. Kalau itu orang pengalaman kerja itu namanya pengalaman kerjanya udah banyak, udah ketemu Firaun, ketemu Qarun, ketemu Nabi Musa, ketemu semua udah. Jangan tanya orang baru udah baru kali setan biasa. Jadi jangan aneh, setan tuh banyak triknya. Di antara triknya bukan hanya menggoda orang untuk meninggalin amal, tapi kalau beramal dihancurin, sok buru-buru, rusak. Jangan sampai. Kita harus berlapis-lapis, trik setan harus lulus semua. Itu yang selamat, berlapis-lapis triknya juga harus lewat. Ya. Ini di antara lapisannya udah kerjanya udah bagus, tapi kerjanya jangan asal-asalan. Perhatikan rukunnya, perhatikan syaratnya, perhatikan pembatalannya, jauhin ria, jauhin itu upaya semua. Nah, surga itu nggak murah, surga itu nggak murah. Memang surga barang kaleng-kalengan kirain. Kalau surga itu bisa didapat dengan apa? Cuman berandai-andai doang, semua juga pengen masuk surga. Tapi surga itu pengorbanan, wajar. Jadi apa yang di sisi Allah itu mahal, wajar kalau kita upayakan. Itu lagi. Wa idza shallaitumut tarawih, lalu apabila kamu sholat tarawih, wa ghairiha, juga sholat-sholat lainnya, minas sholawati, daripada sholat-sholat lain, fa'atimun, ya, maka sempurnakanlah qiyam dirinya, wal qiraah, juga bacanya, wal ruku, juga rukunya, was sujud, juga sujudnya, wal khusyuk, juga khusyuknya, wal hudur, juga kehadiran hatinya. Semua itu, semua itu. Ya. Kalau nggak dibiasain nggak bakal biasa. Orang itu bisa-bisa karena mereka membiasakan. Ya. Orang pertama mungkin nggak biasa menaik motor, jatuh dulu, ya. Tapi dia nggak patah arang, terus aja belajar terus. Sampai akhirnya bisa dia. Ada nggak orang yang bawa motor nggak pernah jatuh sama sekali? Atau yang belajar mobil nggak pernah tabrakan sama sekali seumur hidup, nggak pernah lecet-lecet aja gitu? Insya Allah nggak ada rasanya. Tetap ada gitu. Orang belajar jalan pasti jatuh-jatuh. Kenapa untuk sholat nggak mau kita belajar lebih? Gitu? Pasti bisa kalau kita, insya Allah bisa, yakin bisa. Minta tolong sama Allah, biar dapetin hudur, khusyuk semuanya. Sampai ke tahapan yang dirasakan sama orang soleh. Minimal kalau orang soleh dapat 100%, kita dapat 2%-nya lah, 5%-nya ya udah tenggelam sama akhirat gitu. Udah dapat dikitnya ya orang tuh udah tenggelam. Kita ini nggak pernah tenggelam sama ibadah kan? Kalau tenggelam sama maksiat iya kali. Tenggelam sama ibadah suka nggak? Wah sih sampai lupa lagi baca Quran, sampai lupa, lebih jus-jus sampai hatamnya gitu. Pernah nggak? Yang ada lagi ibadah. Ya lihat jam lagi. Nah, ini udah lama, kalau 25 menit gitu ya. Lama nggak terasa aneh gitu, dirasa-rasa mulu. Nah, jadi dibiasain. Puasa iril arkani wal adab, dan seluruh rukun-rukun juga seluruh adab-adabnya. Jadi sempurnain semua tuh, dirinya sempurnain, bacanya sempurnain, rukuknya sempurnain, sujudnya sempurnain, khusyuknya sempurnain, kehadiran hatinya sempurnain. Jangan badan di masjid, hatinya di pasar, hatinya di mall, hatinya di depan PS lagi main mabar, macam-macam tuh ya. Jangan gitu ya. Kalau badan di situ, hati di situ.
badan menghadap Allah, hati juga menghadap Allah, itu hadir. Terus dan seluruh rukun dan adab-adabnya. Wala taj'alu, dan jangan taj'alu, kalian jadikan li syaitan, untuk syaitan, alaikum, untuk kalian, sultanan, satu kekuasaan, pengendalian. Jangan sampai kuasa menguasai diri kita. Nih, ada kendali. Nah, gitu. Fa'innahu, jangan buat setan mengendalikan kita. Fa'innahu, karena sesungguhnya laisa, tidak ada lahu, baginya, bagi setan, sultan, kendali, ala, pada alladzina amanu, orang yang beriman. Maka kuatin iman agar kita jauh dari, agar kita selamat dari gangguan setan. Orang yang gampang, yang imannya lemah mah gampang. Cewek. Wah, gampang banget goyangnya. Baru ditiupin udah goyang. Apalagi bener-bener tuh apa? Digodain habis-habisan gitu ya. Baru dikereketek sama setan. Maksudnya moral ini nanauman ngajiwain. Mumpung orang terus baru gitu doang udah kalah. Kalau imannya kuat, insya Allah lebih aman dari gangguan setan. Kuatin iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang kepada Tuhan mereka yatawakkalun, suka tawakal, artinya suka bersama Allah, tolong minta tolong terus biar selamat dari gangguan setan. Karena kita nggak bisa, hakikatnya kita nggak bisa tanpa bantuan Allah. Fakunu minhum, maka jadilah kalian minhum, di antara mereka, yang nguatin imannya, yang hebatin tawakalnya. Innama, karena sesungguhnya sultan, kuasanya setan itu, setan yang nguasain jadi apa? Jadi sultan, setan jadi sultan, bisa jadi apa? Pemimpin. Ala ladina yatawallawna, pada orang-orang yang yatawallawna, menjadikan dia pemimpin. Walladina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang dengannya musyrik, pada setan musyrik. Fala takunu minhum, maka jangan kalian menjadi salah satu dari golongan setan tadi. Nah, jadi apa? Kelompok setan yang suka dengerin setan, suka ngikutin setan, suka apa? Melakukan hal-hal tadi.